Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu biasa ke-15 dengan tema Menjadi Tanah yang Baik bagi Firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Sabtu pagi beberapa ibu dan rekan pemuda di Gereja Induk Palian bersama-sama praktek menanam kangkung. Kami belajar bersama bagaimana menyediakan media tanam sebaik mungkin bagi benih yang akan kami tanam. Tanah yang keras dan kering digemburkan, daun, ranting, serta rumput kering dibersihkan, akar-akar bekas tanaman, serta batu kerikil yang masih tercampur kami singkirkan. Kemudian kami mencampur tanah tersebut dengan kokopit, sekam bakar, dan pupuk kandang. Terakhir, benih kangkung yang baik yang sudah berkecambah dimasukkan ke dalam pot, lalu disiram dengan air serta ditaruh di tempat yang teduh sebelum nantinya dipindah ke rangkaian paralon. Harapan kami, benih kangkung akan tumbuh subur dan kelak dapat memberi hasil yang dapat dinikmati bersama serta berbagi dengan tetangga. Saudara-saudara yang terkasih, dari pengalaman ini kami dapat belajar bahwa setiap orang yang menabur pasti mengharap benih tumbuh dengan baik dan akhirnya memberi hasil yang memuaskan. Namun terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Benih yang ditanam tidak tumbuh, tumbuh namun layu dan mati, tumbuh namun kerdil. Saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan Matius 13 ayat 1-9 dilanjutkan dengan ayat 18-23 ini, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan ini menjelaskan tentang kondisi tanah yang berbeda-beda. Ada tanah yang keras, yang berbatu, bersemak duri, dan ada satu tanah yang subur. Perbedaan ini menunjuk pada penerimaan seseorang terhadap firman Tuhan. Apa makna perumpamaan tersebut? Yang pertama, kategori tanah yang keras di tepi jalan. Ini menunjuk kepada setiap orang yang mendengarkan firman tetapi tidak mengerti, maka datanglah si jahat dan merampas firman itu. Firman itu tidak dapat tumbuh dalam hati orang tersebut. Yang kedua, tanah yang berbatu menggambarkan orang yang mendengarkan firman. Dia segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak bertahan lama. Pada saat ada penindasan dan penganiayaan, ia segera menyerah, kalah, bahkan menjauh dari Tuhan. Maka matilah firman itu. Yang ketiga, kategori tanah yang bersemak duri. Ini memberi gambaran bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun muncul kekhawatiran dalam hidupnya, serta tertipu daya oleh kekayaan, yang pada akhirnya firman ini pun tidak berbuah. Dan yang keempat, tanah yang subur menggambarkan orang yang mendengarkan dan mengerti firman Tuhan itu,
lalu melakukannya, maka ia berbuah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan kebenaran firman Allah. Firman Allah hendaknya tidak hanya didengar, namun juga dilakukan dengan baik. Kehidupan orang Kristen sebagai pelaku firman Allah harusnya berbuah dan berdampak. Dalam perumpamaan inilah orang Kristen perlu mengkondisikan dirinya menjadi tanah yang subur, yang selalu siap ditaburi benih agar tumbuh dan berbuah. Memang tidak mudah menjadi tanah yang subur, perlu proses dan harus diupayakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa gereja, orang percaya, mestinya menjadi tanah yang subur bagi firman Allah. Kita sungguh percaya dan menjadi pelaku firman, sehingga firman yang kita dengar benar-benar bertumbuh, tidak terbuang percuma. Ketika sudah tumbuh, tidak mati oleh karena penganiayaan, dan hidup ini pun tidak lagi dikuasai oleh berbagai kekhawatiran, sehingga dapat memberi dampak, memberi buah. Lalu apa upaya yang kita lakukan sehingga dapat menjadi tanah yang baik? Belajar dari para ibu yang menanam kangkung. Mari kita belajar. Yang pertama, relakan hati kita untuk dihancurkan dari kekerasan diri dan dari menuruti kemauan si jahat. Lakukanlah firman Tuhan. Tetaplah setia pada firman-Nya, sehingga dapat mengatasi batu-batu penindasan. Cabutlah semak duri kekhawatiran dari hati ini. Caranya, setialah menjalani proses hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, teruslah berjuang menjadi pelaku firman dan berharaplah kepadanya. Isilah hidup ini dengan karya nyata yang dapat memberikan dampak bagi sesama. Contohnya, seperti para ibu yang mau menanam kangkung, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi dengan sesama. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Amin.